Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Apa kabar kalian hari ini? Bapak berharap kalian sehat selalu. Hari ini kita akan belajar materi tema 1, sub tema 3, pembelajaran 2. Namun sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa agar diberi kemudahan pada saat proses belajar hari ini. Mari kita berdoa. Sebelum kita belajar, bersama Bapak akan menyebutkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Tujuan pembelajarannya itu, yang pertama, siswa dapat menemukan 3 contoh pelaksanaan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun yang kedua yaitu siswa dapat menerapkan dan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila pertama dan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang ketiga yaitu siswa dapat mengamati berbagai contoh patung Nusantara. Siswa dapat merencanakan desain patung dan maknanya secara rinci dan benar. Baiklah anak-anak, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tahukah kalian bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat. Jadi tumbuhan di sekitar kita itu ada yang bisa dimanfaatkan menjadi makanan dan ada juga yang bisa dimanfaatkan menjadi obat. Tahukah kalian bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Ayo mari kita cari tahu bersama-sama. Di Asia Tenggara banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan. Namun di antaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Di Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup oleh karena itu masyarakatnya banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tumbuhan. Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Orang Jawa mengenalnya dengan sebutan berambang. Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Pemakai bawang merah terbanyak adalah Indonesia. Pada tahun 2004, jumlah bawang merah yang digunakan mencapai 160.800 ton per tahun. Wah, banyak sekali bukan? Ya, banyak sekali anak-anak. Lalu, adakah manfaat lain yang bisa diperoleh manusia dari tumbuhan? Baik, Bapak akan menjelaskan pada kalian. Adapun di sini manfaat tumbuhan bagi manusia yaitu sebagai sumber energi, yang kedua sebagai sumber vitamin untuk menjaga kesehatan, yang ketiga sebagai sumber oksigen untuk bernafas, yang keempat sebagai pengikat air tanah, yang kelima sebagai peneduh dan memperindah kehidupan yang ada di bumi. Nah, itu tadi informasi mengenai bawang merah. Wah, menarik sekali. Belajar tentang buah-buahan yang berasal dari tumbuhan yang ada di sekitar kita sebagai sumber kehidupan berguna bagi tubuh manusia. Begitu banyak manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Nah, sekarang kalian coba bayangkan apa yang akan terjadi jika Tuhan yang Maha Esa tidak menciptakan tumbuhan. Kalau Tuhan tidak menciptakan makanan, otomatis manusia tidak mendapatkan sumber makanan anak-anak. Lalu tidak ada juga penghasil oksigen, otomatis dunia ini akan punah anak-anak. Jadi betapa
kita bersyukur karena Tuhan sudah menciptakan tumbuhan. Selanjutnya kita selanjutnya pada pelajaran kedua, yaitu di hari libur Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun alangkah kagetnya, Lani, Udin, Siti, dan Dayu, dan Beni, Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Nah, ini cerita tentang Edo yang sedang sakit. Lalu teman-temannya membuatkan wedang jahe. Nah, sikap saling tolong-menolong itu sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Tentu kalian masing-masing ingat dari kelas 1 sampai kelas 5 kalian belajar tentang Pancasila ini. Yuk Bapak ingatkan kembali tentang sila-sila yang ada di Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda ini besar, gagah, dan perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu membuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Nah, ini adalah perisai yang ada di dada burung Garuda. Nah, di situ ada simbol sila-sila Pancasila. Pancasila sendiri berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca itu artinya 5, sila itu artinya aturan atau dasar. Pancasila artinya 5 dasar atau 5 aturan. Kata Pancasila sendiri diambil dari bahasa Sanskerta. Anak-anak, ini adalah simbol dan bunyi dari masing-masing sila Pancasila. Misalnya, sila pertama itu disimbolkan dengan bintang, sila kedua disimbolkan dengan rantai, sila ketiga disimbolkan dengan pohon beringin, sila yang keempat yaitu disimbolkan dengan kepala banteng, dan yang kelima yaitu disimbolkan dengan padi dan kapas. Di sini sila pertama ya Pancasila, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, atau sila yang pertama adalah sebagai berikut. Yang pertama itu takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Di sini jika kita melakukan ibadah, berarti kita telah menerapkan sila pertama pada Pancasila. Yang kedua yaitu toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Nah, jadi jika kita menghormati agama orang lain, mengizinkan mereka beribadah sesuai agama mereka, itu adalah sikap toleransi dan itu menerapkan sila pertama. Yang ketiga yaitu kerukunan antar umat beragama. Jadi di sini kalau kita rukun antar umat beragama, berarti itu kita sudah sesuai dengan sila pertama. Dan yang selanjutnya itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini yang pertama yaitu adalah persamaan derajat. Manusia tidak ada yang golongannya tinggi atau golongannya rendah. Semua derajatnya sama. Yang kedua yaitu menghargai hak asasi manusia. Nah, di sini kalau kita menghargai hak asasi manusia sesuai dengan penerapan sila kedua. Yang ketiga yaitu solidaritas antar sesama manusia. Nah, di sini sikap kita saling tolong-menolong, sikap kemanusiaan kita terhadap orang lain itu sesuai dengan sila kedua Pancasila. Yang keempat yaitu adalah perdamaian. Perdamaian di sini juga ada kerukunan di situ, maka itu sesuai dengan sila yang kedua. Kalian amati gambar di bawah ini dan tunjukkan mana yang sesuai dengan sila pertama dan sila yang kedua atau yang sila kedua pada Pancasila. Ini adalah gambar 1, 2, dan 3. Gambar pertama yaitu ini menerapkan sila berapa anak? Ya, ini adalah
adalah toleransi beragama. Mereka saling bersahabat walaupun berbeda agama. Berarti sesuai dengan sila pertama. Lanjut yaitu gambar yang kedua. Yang kedua yaitu ialah, nah di sini ada biksu, ya biksu. Lalu memberikan bantuan kepada biksu ini dari orang yang berkerudung, berarti beragama Islam. Dan ada toleransi juga, berarti sesuai dengan sila pertama. Adapun gambar yang ketiga yaitu di Indonesia sendiri ada 6 agama atau kepercayaan, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan mereka beribadah sesuai agama mereka masing-masing. Mereka berdoa sesuai dengan tata cara mereka berdoa. Maka gambar ini menerapkan sila pertama pada Pancasila. Nah, lalu kita lihat gambar berikutnya, yaitu gambar 4. Di sini ada gambar Edo yang sedang sakit dan dijenguk oleh teman-temannya. Berarti di sini ada sikap saling tolong-menolong, ada rasa kemanusiaan dari teman-teman Edo. Maka di gambar nomor 4 ini sesuai dengan sila kedua Pancasila. Dan ada gambar yang kelima, yaitu di sini ada anak-anak yang membantu temannya untuk belajar. Berarti ada juga rasa kemanusiaan, ada rasa tolong-menolong di situ. Berarti juga sesuai dengan sila kedua Pancasila. Gambar yang keenam yaitu membantu teman yang jatuh. Membuat teman yang jatuh itu juga sesuai dengan sila kedua Pancasila. Yang ketujuh yaitu menyatakan pendapat. Ya, menyatakan pendapat merupakan hak asasi semua manusia. Lalu di situ teman yang di sampingnya ia menghargai temannya yang sedang menyampaikan pendapat. Maka ini sesuai dengan sila kedua Pancasila. Adapun gambar yang ke-8 yaitu rasa saling menghormati pada orang lain atau kepada orang yang lebih tua. Itu juga menerapkan sila kedua Pancasila. Jadi itu tadi contoh menerapkan sila pertama dan sila yang kedua pada Pancasila. Merawat tanaman merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan tanaman sebagai sumber kehidupan dan sahabat bagi manusia. Maka anak-anak semuanya kita merawat tanaman yang ada di sekitar kita. Manfaat tanaman bukan hanya pada buah dan bunga. Bagian tanaman lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan Asia Tenggara adalah kayu. Banyak produk seni yang terbuat dari kayu. Salah satunya adalah patung. Kalian bisa membuat patung seperti mereka pada gambar tersebut. Namun kali ini kalian akan belajar membuat patung dari bahan lain, yaitu tanah liat atau lin malam. Ini adalah contoh bentuk-bentuk patung yang mungkin kalian temui di seharian kalian. Ada yang terbuat dari tanah liat, ada yang terbuat dari kayu, dan ada juga yang terbuat dari lilin malam. Ini adalah contoh proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetakan maupun ukir. Kalau ini menggunakan teknik ukir, ya mana anak untuk teknik cetak tekan dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah liat lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Jadi kalau kita membuat patung dari tanah liatnya sendiri tidak boleh terlalu encer karena akan mempersulit bentuknya nanti. Untuk kegiatan membuat patung Nusantara ini, kalian dapat mengumpulkan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggal kalian. Jika di sekitar kalian tidak terdapat tanah liat, maka kalian bisa menggunakan lilin atau plastisin. Kalian juga dapat membuat sendiri menggunakan adonan plastisin dan geplong dengan langkah-langkah sebagai berikut. Mari kita baca.
Bahan-bahannya sebagai berikut anak-anak, silakan dibaca ya. Nah, demikianlah materi yang Bapak sampaikan. Semoga materi yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.